Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan di dalam semangat mencari ilmu, semangat mengetahui sirah kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, saat ini kita masuk pada pembahasan wafatnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadanatuhu, dan pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan usianya ketika itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 6 tahun. Jadi setelah Nabi SAW dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah pada usia 4 tahun, maka Nabi hanya mendapati ibunya, mendapati rasa kasih sayang dari ibunya selama 2 tahun. Jadi sangat sedikit sekali kasih sayang dari ibu yang didapatkan Nabi SAW, yang mana Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Lalu di usia yang masih cukup kecil, beliau kehilangan ibunya. Maka wahya raji'atun minal Madinah. Kematian ibunya ketika itu diriwayatkan setelah pulang dari Madinah. Lantas kenapa ibunya ke Madinah? Waqad dhahabat ilal Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, beliau pergi ke Madinah tiada lain tujuannya adalah untuk menziarahi ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama mertuanya, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, maka setelah pulang dari Madinah ini, barulah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan meninggalnya pun tidak sampai di kota Makkah, perjalanan pulang meninggalnya beliau. Jadi ketika menziarahi suaminya, yaitu ayah Nabi SAW, jadi Aminah ini sudah dalam keadaan kondisi sakit, maka beliau meninggal di perjalanan. Waqad dufinat bil Abwa, maka dikuburkan di daerah Abwa, yang mana wahya qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu suatu desa di antara Makkah dan Madinah. Ini jadi Nabi SAW usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, yang mana dikisahkan pula di riwayat lain bahwa Nabi SAW ketika detik-detik menjelang akan wafat ibunya pun, Nabi SAW bersandar, ibunya pun bersandar di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Dan di situ banyak sekali nasihat-nasihat yang dilontarkan ibunya. Salah satu di antaranya bahwa ibunya mengatakan bahwa segala sesuatu yang hidup kelak akan mati. Jadi segala sesuatu yang hidup kelak akan mati ya Muhammad. Jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad ini sudah diberi nasihat oleh ibunya, yang mana mengisyaratkan ibunya akan berpisah, sehingga Nabi Muhammad pun bersedih dan menitihkan air mata karena baru 2 tahun merasakan kasih sayang seorang ibu. Maka di antara hikmah kenapa Nabi SAW ini menikah dengan Siti Khadijah yang usianya 15 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW adalah karena dengan pernikahan Nabi Muhammad dari Siti Khadijah radhiyallahu anha wa an ardhaha, dari situ Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang dahulu tidak didapatkan dari Siti Aminah.
Maka perhatian Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad seakan-akan seperti perhatian seorang ibu kepada anaknya. Nah, gitu. Maka fahadanathu Ummu Aiman. Maka setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman. Maka dikatakan pula di sini riwayat wakil kana ma'aha Ummu Aiman wa hiya allati raja'at birrasuli ila Makkah. Bahkan diriwayatkan ketika menziarahi ayahnya ini Nabi Muhammad SAW dan ibunya bersama dengan Ummu Aiman. Bersama dengan Ummu Aiman, yaitu siapa Ummu Aiman? Khadimatu abihi Abdullah. Pembantunya ayahnya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abdullah. Pembantunya namanya Ummu Aiman. Maka ketika itu setelah pulang pun diriwayatkan yang membawa Rasulullah SAW pulang yaitu Ummu Aiman. Maka setelah wafatnya ibu Nabi SAW, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Nabi SAW di sini ditarbiyah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Maka di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pendidikan kakeknya Abdul Muthalib serta wafatnya kakeknya. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib. Setelah wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dididik oleh kakeknya yaitu Sayyidina Abdul Muthalib, yang mana termasuk pemimpin Quraisy yang dimuliakan di Makkah dan termasuk salah seorang yang disegani di kota Makkah. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Bahkan dikatakan Abdul Muthalib ini cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada anak-anak kandungnya sendiri. Jadi cintanya Sayyidina Abdul Muthalib ini kepada cucunya Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Maka diriwayatkan pernah suatu ketika, jadi di keluarga Nabi Muhammad ini ada perkumpulan keluarga, yang mana di perkumpulan keluarga tersebut biasanya saudara-saudara atau paman Nabi Muhammad SAW atau saudara dari ayahnya Sayyidina Abdullah itu senantiasa melingkar gitu membuat perkumpulan. Lalu di tengahnya itu digelar sebuah sajadah. Nah, Abdul Muthalib duduk di tengah ini. Duduk di tengah dan orang-orang melingkar menghadap Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib tidak menghendaki siapapun dari orang-orang di situ, entah anaknya, entah cucunya, untuk berani duduk di tengah di tempat duduknya Abdul Muthalib. Maka dari situ tidak ada yang berani maju duduk di tengah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad masih kecil, usianya masih 6 tahun. Maka Nabi Muhammad ketika itu bermain-main, dikejar pamannya, dianggap pamannya mengejar bermain, sambil pamannya mengatakan, "Wahai Muhammad, kemari kamu. Wahai Muhammad, kemari kamu. Jangan di situ. Nanti kalau ayahku datang, kakekmu datang Abdul Muthalib, kamu akan kena marah." Karena semua cucu-cucu dari Abdul Muthalib tidak ada yang berani mendekat di situ, ataupun anak-anak tidak ada berani mendekat. Sampai pamannya membujuk supaya Nabi berpindah dari tengah. Nabi, yang namanya Nabi dikira sedang diajak bercanda. Ketika itu Nabi masih kecil. Sehingga akhirnya datanglah Abdul Muthalib dan seluruh paman-paman Nabi pun terdiam sambil mengatakan, "Ya aduh, bagaimana kondisi Muhammad nanti kelak ini? Apakah kira-kira Muhammad bakal mendapatkan marah dari ayahku Abdul Muthalib?" Ketika Abdul Muthalib melihat cucunya yang bernama Muhammad yang duduk di tengah, maka paman-paman yang lain masih tetap berusaha membujuk supaya dapat menarik Muhammad supaya tidak terkena emosi dan kemarahan. Subhanallah, Nabi Muhammad ketika itu duduk di tengah dan Abdul Muthalib, kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib, mengatakan, "Wahai Muhammad, wahai putra-putraku, wahai anak-anakku, biarkan dia duduk di sana. Sesungguhnya cucuku Muhammad ini adalah kekasihku." Maka seraya Abdul Muthalib pun datang, namun dalam formasi duduk yang berbeda. Ketika itu Nabi Muhammad SAW duduk di tengah, kemudian Abdul Muthalib pun kakeknya menghadap ke arah Nabi Muhammad serta seluruh
putra-putra dari Abdul Muthalib duduk menghadap Nabi Muhammad seakan-akan mengisyarahkan bahwa suatu saat Nabi Muhammad akan menjadi seorang pemimpin besar dan seakan seluruhnya akan tunduk di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak dari sini kita dapat mengambil sedikit kisah keutamaan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.